Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Nurkaila Sutanto dengan NIM 25020290004 dari kelas LC 46. Saat ini saya akan menjelaskan materi UTS mid-exam dari Data and Statistical Analysis. Soal nomor 1 adalah nilai rata-rata ujian mata kuliah matematika adalah 60 dengan variasi 64. Ditentukan bahwa peserta ujian memperoleh nilai A jika minimal 80. Peserta ujian akan mendapat nilai B jika nilai paling sedikit 65 dan kurang dari 80. Peserta harus mengikuti ujian perbaikan jika nilainya kurang dari 65. Bila distribusi nilai ujian ini mendekati distribusi normal dan seorang peserta dipilih secara acak, tentukan peluang bahwa peserta itu memperoleh nilai A, memperoleh nilai B, dan harus ikut ujian perbaikan. Dari soal yang ada, dapat kita artikan dengan diketahui, rata-ratanya adalah 60, simpangan baku 64, dan simpangan bakunya adalah 8, akar 64 sama dengan 8. Untuk yang memperoleh nilai A, peluang X lebih besar sama dengan 80, nilai B, peluang 65 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 80. Untuk ujian perbaikan, peluang X lebih kecil 65. Ditanya, A memperoleh nilai A, B memperoleh nilai B, dan C harus ikut ujian perbaikan. Untuk menjawab soal A, yang memperoleh nilai A, peluang X lebih besar sama dengan 80. Hitung terlebih dahulu Z-nya dengan rumus X dikurang rata-rata per standar deviasi. X adalah nilai peluang yaitu 80. Mu-nya adalah rata-rata yaitu 60. Standar deviasinya adalah 8. Jadi Z sama dengan 80 per 60 per 8. Jadi Z-nya diperoleh hasil 2,5. Berdasarkan Z-tabel, 2,5 ada di angka 0,4938. Dari situ kita dapat peroleh grafik sebagai berikut. Nilainya adalah 60, rata-rata ada 60. Dan nilai yang memperoleh nilai A adalah lebih besar sama dengan 80. Jadi yang diarsir adalah bagian sini. Dan selain itu, nilai Z yang diperoleh adalah 2,5, yang dimana 2,5 berada di sebelah sini. Kemudian, untuk menghitung peluang, untuk yang memperoleh nilai A adalah dengan P, Z lebih besar 0, dikurang peluang, 0 lebih kecil Z, lebih kecil 2,5. Maka hasilnya adalah 0,5 dikurang 0,4938, hasilnya adalah 0,0062. Selanjutnya, yang untuk memperoleh nilai B. Dapat diartikan peluang 65 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 80. X1-nya adalah 65 dan X2-nya adalah 80. Untuk menghitung X1 sama dengan 65, kita hitung terlebih dahulu Z-nya. Hasil Z-nya adalah 65 dikurang 60 per 8. Jadi hasilnya adalah 0,63. Dengan nilai Z-tabel adalah 0,2357. Untuk X2 yaitu 80, Z2 sama dengan 80 dikurang 60 per 8. Jadi hasilnya adalah 2,5 dengan nilai Z-tabel adalah 0,4938. Dari perhitungan ini didapatkan grafik sebagai berikut. Rata-ratanya adalah 60, nilai X1-nya adalah 65, dan nilai X2-nya adalah 80. Jadi yang diarsir adalah di antara 65 sampai 80. Untuk menghitung berapa peluang yang memperoleh nilai B adalah P
peluang 0,63 lebih kecil X lebih kecil 2,5. Jadi 0,2357 ditambah 0,4938. Hasil akhirnya adalah 0,7295. Selanjutnya, yang harus mengikuti ujian perbaikan dapat dibuat dengan kalimat matematika adalah peluang X lebih kecil 65. Jadi X 65 dicari terlebih dahulu Z-nya. Z sama dengan 65 adalah X. Dan rata-ratanya adalah 60 dengan simpangan bakunya adalah 8. Didapatkan nilai Z adalah 0,63 dengan nilai Z stabil adalah 23,57. Selanjutnya dapat digambarkan di grafik sebagai berikut dengan rata-rata 60 dan nilai yang ikut perbaikan adalah di bawah dari 65, kurang dari 65. Jadi yang dihasil adalah di bagian kiri. Untuk mengetahui peluang peserta yang ikut ujian perbaikan adalah dengan peluang Z lebih kecil 0 dikurang peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,63. Hasilnya adalah 0,5 dikurang 0,2357. Hasilnya adalah 0,2643. Jadi kesimpulannya dari nomor 1 adalah peluang peserta yang memperoleh nilai A adalah 0,0062. Peluang peserta yang memperoleh nilai B adalah 0,72295. Sedangkan peluang peserta yang mengikuti ujian perbaikan adalah 0,2643. Selanjutnya adalah nomor 2. Soal nomor 2 adalah suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Siswa-siswa perempuan mencapai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Tentukan selang kepercayaan 60% bagi beda dua nilai tengah populasi tersebut. Di sini saya menggunakan permisalan. Angka 1 saya gunakan untuk perempuan, angka 2 untuk laki-laki. Dari soal tersebut kita dapat menulis diketahui dengan jumlah N1 atau jumlah siswa perempuan adalah 50, N2 jumlah siswa laki-laki 75, rata-rata siswa perempuan adalah 76, rata-rata siswa laki-laki adalah 82. Standar deviasi siswa perempuan adalah 6. Standar deviasi siswa laki-laki adalah 8. Nah, berikutnya adalah level confidence atau confidence level yang dihasilkan adalah 0,04. Ditanya adalah selang kepercayaan. Rumus dari selang kepercayaan adalah rata-rata perempuan dikurang rata-rata laki-laki dikurang Z. Confidence level bagi per 2 akar standar deviasi dikuadratkan dibagi dengan jumlah siswa lebih kecil mu1 dikurang mu2 lebih kecil rata-rata perempuan dikurang rata-rata laki-laki ditambah Z confidence level per 2 akar standar deviasi dikuadratkan per jumlah siswa. Selanjutnya adalah selanjutnya diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Jadi 82 dikurang 76 dikurang Z 0,04 per 2 akar 6 kuadrat per 50 ditambah 8 kuadrat per 75 lebih kecil mu1 dikurang mu2 lebih kecil 82 dikurang 76 ditambah Z 0,04 per 2 akar 6 kuadrat per 50 ditambah 8 kuadrat per 75. Kemudian dihitung dari 82 dikurang 76 dan perhitungan yang ada di akar dihasilkan sebagai berikut.
6 dikurang Z 0,02 per 36 per 50 akar 36 per 50 ditambah 64 per 75 lebih kecil mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil 6 ditambah Z 0,02 akar 36 per 50 ditambah 64 per 75. Dari persamaan ini dihitung akan menghasilkan 6 dikurang 2,05 dikali 1,254 lebih kecil mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil 6 ditambah 2,5 dalam kurung 1,254. Hasil akhir dari persamaan ini adalah 3,43 lebih kecil mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil 8,57. Soal yang terakhir adalah nomor 3. Soalnya adalah seorang engineer ingin melakukan pengujian hipotesis terhadap mesin yang ditawarkan oleh vendor mesin. Engineer tersebut kemudian mengumpulkan data. Mesin baru berhasil memproduksi rata-rata 550 unit per jam dalam waktu percobaan adalah 8 jam. Sedangkan mesin lama berhasil memproduksi 500 unit dalam waktu percobaan adalah 8 jam. Dengan simpangan baku 20 unit. Apakah mesin baru lebih baik dari mesin lama? Level signifikannya adalah 5%. Dengan simpangan mesin lama adalah 18. Dari soal yang ada dapat disimpulkan dengan diketahui sebelumnya saya menggunakan permisalan angka 1 untuk mesin baru untuk menjelaskan mesin baru, angka 2 untuk menjelaskan mesin lama. Jadi rata-rata mesin baru adalah 550 dengan waktu atau N1 yang digunakan adalah 8 jam, rata-rata mesin lama 500 dengan waktu 8 jam, simpangan baku mesin pertama atau mesin baru adalah 20, simpangan baku mesin kedua adalah 18. Ditanyanya adalah, apakah mesin baru lebih baik dari mesin lama? Untuk menjawabnya kita pertama merumuskan hipotesis. H0 sama dengan mu1 dibagi mu2 berbanding mu2. H1 sama dengan mu1 lebih besar mu2. Yang pertama adalah derajat kebebasan atau DF. DF dihitung dengan cara lama waktu percobaan, jadi N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi 8 ditambah 8 dikurang 2. Jadi hasil 16 dikurang 2 sama dengan 14. Kemudian menghitung T-tabel. T-tabel sama dengan T, level signifikan 5% dikali DF. Jadi hasilnya T-tabel adalah 1,7613. Kemudian adalah menghitung syarat probabilitas. Rumus dari syarat probabilitas adalah akar N1 dikurang 1, simpangan baku pertama kuadrat ditambah N2 dikurang 1, simpangan baku kedua kuadrat per N1 ditambah N2 dibagi 2. Kemudian dari diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus syarat probabilitas. Kemudian probabilitas mendapatkan hasil akar 36 yaitu 19,03. Kemudian adalah T hitung. Rumus T hitung adalah rata-rata mesin baru dikurang rata-rata mesin lama dikurang DO per syarat probabilitas akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Maka hasil T hitung adalah 5,255. Dari T hitung dan T tabel kemudian dimasukkan ke dalam grafik yang diarsir adalah di bagian sebelah kanan. Jadi berdasarkan grafik, T hitung lebih besar dari T tabel, maka adalah tolak HO. Kesimpulannya adalah jadi mesin baru lebih baik daripada mesin lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.